Halo, selamat malam semuanya teman-teman Republik Investor. Kembali lagi sama saya Hendra di live malam kali ini. Kita akan ditemani oleh narasumber yang gak asing lagi, yaitu Om Gary Teja Kusuma. Kebetulan beliau adalah Head of Investment DG Life. Halo, selamat malam semuanya. Semoga kedengaran ya suaranya ya. Mungkin teman-teman boleh komentar, kedengaran nggak suara saya? Halo Om Asep, Om Yudis. Halo, selamat malam. Kedengeran nggak ya suaranya? Mungkin boleh teman-teman disampaikan kalau kedengeran atau enggak. Jelas Bung, terima kasih Mas Kori. Jadi kita sembari nunggu Om Gary Teja Kusuma. Jadi malam hari ini saya akan ditemani oleh Om Gary Teja Kusuma. Kebetulan beliau adalah Head of Investment Panin DG Life. Jadi mungkin teman-teman dari Republik Investor udah nggak asing lagi karena udah sangat sering saya live bareng dengan beliau. Tema malam hari ini kita membahas mengenai arah fund manager atas perubahan indeks LQ45. Jadi bisa dibilang sangat menarik temanya karena setiap 6 bulan sekali kan ada perubahan indeks LQ45. Nah, kriteria-kriterianya apa sih yang buat indeks LQ45 itu berubah dan bagaimana sih fund manager menyikapi perubahan indeks LQ45 itu. Nah, nanti kita akan bahas bersama Om Gary. Tapi nggak lengkap kalau misalnya hari ini kita nggak bahas pergerakan indeks harga saham gabungan. Jadi mungkin teman-teman boleh langsung bertanya nanti, mungkin nanti sekitar 15 sampai 20 menit kita akan bahas mengenai arah indeks harga saham gabungan yang tadi pagi, terus mungkin nanti akan kita coba review bagaimana pergerakan indeks besok. Terus kenapa sih tadi kok bisa turun sangat lumayan, bahkan sempat breakdown level psikologis 5.000 sempat ke 4.920. Alhamdulillah tapi closingnya di atas psikologis 5.000 untuk indeks. Tapi kenapa saham-saham bank dan indeks kita asing net sell lebih dari 1 triliun. Nanti kita tunggu Om Gary, sembari nunggu Om Gary. Buat teman-teman, boleh langsung kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, boleh nanti bertanya. Saya akan jawab satu persatu dari di atas. Oke, saya coba undang Om Teja, Om Gary dulu sebentar. Nampaknya udah ada Om Girinya, sebentar Om. Sebentar Om Giri. Mungkin Om Giri bisa permintaan Om. Bisa kesini sebentar Om. Selamat malam semuanya. Halo Mas Bima. Kita nunggu Om Gary dulu ya, sebentar. Om Gary-nya udah siap nih. Sebentar teman-teman, saya nunggu Om Gary. Tadi mana ya Om Gary ya? Sebentar buat teman-teman. Om Gary. Lagi menunggu, harap bersabar teman-teman. Om Asep Juragam Jasa Marga hadir. Oke, udah 40 yang nonton, semoga makin bertambah. Halo, selamat malam Om Gary. Kenapa muka gue gede banget ya? Nggak apa-apa Om. Malam, Malam Om, sehat Om. sehat-sehat. Aduh, Jadi kayak ganggu. Pasat Abbas nih gue nih. Mirip Om 11-12. Mirip. Maaf nih Om, ganggu waktunya lagi nih Om. Kita bahas-bahas nih Om. Santai. Santai bos. Iya, Gimana? jadi kan kita ngebahas mengenai arah fund manager nih Om. Hari ini temanya arah Hmm. fund manager atas perubahan indeks LQ45. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak bahas pergerakan indeks hari ini nih Om Ger. Karena yang kita sama-sama ketahui bahwa indeks kita tadi pagi itu bisa dibilang lumayan
sempat naik, tapi tiba-tiba ketika misalnya menjelang ya sesi satu aja asing udah net sell kurang lebih hampir 1 triliun gitu loh Om Gary. Nah, bahkan indeks kita sempat breakdown level psikologis 5.000, walaupun ya memang closing di atas 5.000, tapi asing net sell lebih dari 1 triliun. Nah, sebenarnya Mas Gary ngeliat fenomena hari ini kira-kira kenapa nih? Apakah kalau misalnya kita ngeliat dari bursa Amerika sendiri kan sebenarnya nggak terlalu mengerikan sebenarnya, tapi kenapa kok Indonesia tuh asing justru net sell gitu loh? Apakah karena ekspektasi terhadap hari Rabu nanti bisa dibilang miss terhadap data-data yang akan disampaikan gitu loh? Meleset lah bisa dibilang gitu ekspektasinya. Gimana Om Gary? Kalau gue selalu bahas coba dari dua sisi ya, sisi koin pertama sama sisi koin kedua. Sisi koin pertama memang yang tadi Om Hendra sebutin, Rebu itu kan ada pengumuman GDP, diprediksi bisa minusnya minus 5%. Pak Jokowi juga udah mention. Nah permasalahannya kan minus 5% itu lebih jelek dari yang diperkirakan sebelumnya tuh. Sebelumnya waktu pertama kali ada COVID di Indonesia, tempo Maret, tempo April, itu kita diprediksi di kuarter 2 2020 itu GDP growth-nya paling enggak cuma minus 2% year on year, tapi sekarang jadi minus 5%, jadi kan lebih buruk. Bisa jadi seperti itu, walaupun memang suara di market juga ada yang mention masa cuma 5% gitu kan minusnya, harusnya bisa high single digit, bisa 7, 8, 9, bahkan ada salah satu broker mention minusnya bisa minus 12%. Terlalu sempurna atau terlalu cantik kalau semisal Indonesia minusnya 5%. Nah, story-nya nanti bisa diputar lagi tuh di hari Rabu. Ketika siang-siang ya, hari Rabu jam 1, jam 2 harusnya GDP udah keluar. Nanti akan ada cerita, semisal kejadiannya minus 5% atau minus 6%, ya kan? Nanti akan ada cerita tuh dari media asing biasanya. Kayaknya kok quality dari GDP growth-nya dipertanyakan, angka GDP growth-nya dipertanyakan, kayaknya nggak segitu, harusnya bisa lebih banyak. Nah, story-story itu yang akan mencuat lagi tuh, either clickbait atau beneran memang ada seperti itu, kita kan nggak tahu. Itu sisi koin yang pertama. Nah, jadi market mungkin nggaknya daripada gua nungguin Rebu, mendingan exit sekarang gitu. Terus sisi koin kedua, kita lihat hari Jumat kita tuh libur. Selamat Hari Raya Idul Adha dulu ya. Jumat itu kita libur dan ada berita cukup negatif di Amerika, mereka mengalami resesi kan. Harusnya Jumat itu kita udah net sell juga asingnya. Jadi harusnya ini angka Jumat, angka tradingan Jumat yang kebawa sampai sekarang. Jadi bisa jadi ini ya akumulasi net sell 2 hari lah. Kalau akumulasi net sell 2 hari, asing net sell-nya 1 triliun bagi 2, gopek masih make sense, masih masuk akal. Angka segini ya. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang nampung? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Sekarang kalau kita lihat grafiknya IHSG ya, year to date, kita ambil titik paling bawah deh, 24 Maret 2020 itu. Itu kan kalau nggak salah IHSG-nya 3.911, terus lompat ke level 4.300, habis itu diem, lompat lagi ke level 4.800, habis itu diem, baru lompat ke 51 sampai sekarang. Jadi ada 3 kali lompat, ya. 39 ke 43, 3 ke 48, 48 ke 51. 2 lompatan pertama itu yang main retail. Jadi banyak sekuritas-sekuritas yang kedapatan order dadakan nih. Karena COVID, banyak kerja di rumah, investor nggak tahu kerja apa, akhirnya main saham. Karena kan bottomnya di bawah dibatasin 7% kan minusnya. Jadi stop loss 7% kapan lagi gitu loh. Stop lossnya otomatis gitu kan. Udah dikasih sama bursa efek. Jadi stop loss 7%, upside potensialnya lebar, bisa digiring kan. Waktu itu kalau nggak salah masih ingat BBRI story 1.800, BBRI story 1.200, yang ada story BBRI bakalan jadi bank penolong semua bank di Indonesia. Jadi story-nya muter-muter, tapi kalau nggak kejadian lompatnya tinggi gitu. Tapi kalau kejadian pun bottomnya cuma minus 7%. Jadi karena ada kondisi-kondisi teknis seperti ini, retail jadi masuk, jadi bergairah. Sekuritas
Om Hendra juga beli sepeda cuma zaman COVID gitu kan, karena bonusnya kenceng kayaknya. Kalau semisal sekuritasnya kebanjiran order, kebanjiran investor, otomatis asing malah lebih suka keluar. That's why kemarin pada saat marketnya balik dari 39 ke 43, itu retail yang masuk. Habis itu diem dikit, dikasih nafas, retailnya masih masuk lagi, second wave ya, ke 48. Nah, dari 48 ke 51, itu baru asingnya net buy dikit-dikit tuh, tipis-tipis manja gue bilang ya. Jadi pas 48 ke 51 asingnya masuk justru supaya apa? Kelihatannya kok supaya dibuang lagi nih di second half tahun ini. Soalnya kalau kita lihat year to date, asing itu maksimal ya, kalau keluar dari Indonesia itu sampai around 40 triliun rupiah. 40 triliun rupiah, sekitar 2 billion US dollar lah marketnya, debt-nya kita ya. Jadi dia akan coba masukin dikit, harganya di pump, habis itu dibuang lagi. Ini yang belum masuk justru domestik yang institusi belum banyak rame di pasar, karena memang nggak ada inflow aja. Gitu Amen buat hari ini ya. Tapi kalau misal boleh tahu nih, Om Gary, kalau misalnya teman-teman fund manager yang Om Gary tahu menyikapi hal seperti ini, sebenarnya udah menyiapinya atau memang sebenarnya udah memang pegang cash itu ya memang hanya 20% atau 30% gitu loh. Portofolionya udah banyak out gitu atau gimana Mas Gary? Enggak sih, kalau cash levelnya teman-teman ya itu masih banyak di mid teen sampai low teen. Mid teen jadi sekitar 15%, 12% itu masih wajar. Mereka kalau all in itu berarti cash levelnya di 5% atau bahkan 2%. Setahu saya ada satu MI yang memang berani all in cash level cuma 2%. Berarti kan kalau cash level 2%, 98%-nya equity. Nah, gimana cara mereka make money di pasar seperti ini? Otomatis naikin trading. Porsi tradingnya dinaikkan. Porsi trading bisa sampai 10-20% dari portfolio. Nah, itu cukup lebar ya. Plus 3 jual, market minus 2 masuk, udah makan di situ aja, makan plus 5 plus 3 jual, habis itu buang di pasar lagi. Tapi kalau cash level institusi besar harusnya masih stay di 15% sampai there. Oke, gimana buat teman-teman yang lain? Kalau misalnya memang ada yang pengen nanya mengenai kondisi market, mumpung sebelum ganti sesuai dengan tema kita dengan arah LQ45, mungkin boleh teman-teman ditanyakan. Sembari nunggu teman-teman nanya nih Om Gary, kalau misalnya dari sudut pandang Om Gary sendiri mengenai ekspektasi dari GDP kita nih hari Rabu nih, kira-kira akan miss dari angka 3-5% atau Mas Gary punya sudut pandang sendiri gitu? Waduh, susah nih berat. Susah nih berat. Jujur. Dalam hati yang paling dalam gue berharap keluarnya di bawah 5. Jadi minus 4 atau minus 3 supaya optimis ya, something surprising lah. Tapi kok kelihatannya actualnya sih nggak segitu. Bisa minus 7, bisa minus 8. Hopefully I'm wrong. Ya, semoga saya salah. Tapi kalau kita lihat angka deflation hari ini ya, something fishy sih. Kalau 1 bulan kita tuh bisa minus VPI-nya month on month. Soalnya kita nggak ada kejadian apa-apa ya kan. Kita nggak ngurangin volume, tapi somehow bulan ini berkurang gitu. Aneh, something yang benar-benar aneh. Dan kalau kita lihat komponennya di dalamnya, yang berkurang itu komponen konsumsi. Jadi secara price mungkin stable aja, atau secara volume kita turunnya terlalu dalam sehingga harga konsumsi dipermurah nih sama pelaku pasar ya. Dan nggak ada libur gitu. Sekolah baru masuk, libur harusnya ada di rumah, harusnya orang pada konsumsi kan, tapi ternyata enggak. Malahan teman-teman kita deflation. BBM-nya masih stabil harganya kan, terus harga bahan baku yang lain juga masih sama, BPJS pun dinaikin. Kenapa deflasi? Itu jadi sesuatu yang nggak wajar,
apa ya, belum di expect any sell side gitu loh. Bisa jadi kalau semisal bulan depan deflasi lagi, one day kita year on year bisa deflation malah year on year ya. Ya hopefully BI cepat-cepat tolong kita dengan metode apapun, pemerintah juga cepat-cepat back and loading supaya ada inflasi, supaya deflasinya nggak berkepanjangan gitu. Jadi memang perlu keseimbangan antara deflasi dan inflasi. In terms of GDP sendiri, investment growth of course turun, APBN, pajak uangnya nggak ada, jadi otomatis belanjanya juga seret, ekspor import kurang lebih oke lah karena import kita nggak banyak, tapi dari sisi konsumsi yang jadi tricky part nih. Oke, mantap sekali penjelasan Om Gary. Mungkin kita ke sesi pertanyaan nih, Om Gary, mengenai GDP dulu nih Om Gary. Nah, Om Asep nanya sedikit menarik nih, Om Gary. Kalau gairahnya karena banyak retail baru, berarti tinggal nunggu kolaps aja dong marketnya. Nah, sudut pandang Om Gary mengenai kondisi market akan seperti apa nih? Dengan kondisi kuartal kedua dan mungkin akan recovery-nya di kuartal ketiga. Nah, sudut pandang Om Gary gimana? Kalau dibiarin kolaps ya Om Asep ya, kok kayaknya enggak. Karena asing itu punya posisi di kita. Kalau dia kolapsin semuanya, mendingan kolapsinya pas Maret gitu loh kalian, atau pas Februari atau pas April gitu. Tapi ini enggak, asing itu mau keluar dari Indonesia karena secara posisi apa namanya ya, overweight underweightnya asing di Indonesia itu sekarang posisinya dia udah netral ke underweight gitu loh. Dia mau buang lagi Indonesia itu tunggu rebalancing di level MSCI Asia Pasifik ya. Dalam artian gini, kita itu masuk kategorinya ASEAN. ASEAN itu posisinya netral sekarang. Di situ ada Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina. Kalau ASEAN-nya underweight, baru kita dibuang lagi. Tapi buangnya pelan-pelan. Pelan-pelan dalam artian buangnya itu gradasi ya. Ada gradasinya, nggak yang langsung dihajar, dibuang ya saham. Kayak salah satu saham yang tahun ini masuk indeks, tahun depan keluar indeks, nah itu kan sahamnya langsung dibuang gitu kan. Tapi kalau asing mainnya agak cantik harusnya, dan mereka buangnya gradasi. Jadi kita tunggu, benar-benar tunggu. Kalau asing mau keluar itu nggak sampai yang dijebolin di bawah 4.000 juga enggak. Tapi mereka akan tetap pelan-pelan keluar. Karena porsi Indonesia di MSCI Asia Pasifik atau porsi Indonesia di MSCI Emerging Market tahun-tahun ke depan itu pasti berkurang, guys. Ini beneran. Ini bukan warning tapi arahan aja. Porsi kita itu pasti berkurang. Nah, pertanyaannya siapa liquidity maker nih di pasar kita? Dan nggak mungkin retail. Untuk sekarang saya bilang nggak mungkin retail ya, karena retail kita itu baru keuji tahun ini. Mereka bisa masuk 40 triliun dari Maret kemarin, assuming semuanya retail ya, pada saat asing keluar yang tampung retail semua itu punya 40 triliun. Sedangkan kalau kita lihat tahun 2018, waktu asing keluar yang sama, 38-40 triliun, itu yang nahanin market kita itu BPJS TK. Kalau misalnya BPJS TK 2018 punyanya juga 40 triliun. Nah, sekarang kita lihat retail punya 40 triliun, maka BPJS bisa masuk di angka yang sama. Oke, semoga kejawab ya, Om Asep, bahwa kemungkinan besar sangat tidak untuk kolaps karena asing memang masih sangat suka di market kita gitu ya Om Gary ya. Tapi tetap lebih hati-hati lagi. Karena saya setuju sih sama Om Gary, karena ya market makernya siapa nih sekarang kan pertanyaannya itu ya Om Gary ya. Betul, pertanyaannya itu. Oke, Om Ger, pertanyaan selanjutnya nih Om Ger. PMI membaik 39 ke 46. Apa bisa mempengaruhi GDP? Purchasing, Om, purchasing. Gini, purchasing manager index itu sifatnya lebih ke psikologis dari purchasing manager ya teman-teman. Hopefully suaranya sekarang better ya. Jadi PMI atau purchasing manager itu kan survei terhadap purchasing manager.
Jadi purchasing manager seberapa confident dia ke depannya. Kalau dia semakin banyak beli barang atau banyak beli raw material atau banyak beli bahan baku, otomatis dia pede bahwa akan ada produk-produk yang laku. Jadi ini masih sebatas raw materialnya dibeli. Permasalahannya sekarang kan ini adalah persepsi dari sisi supply, bukan persepsi dari sisi demand. Jadi batasan angka 50 itu sesuatu yang penting. Kalau masih di bawah 50, jujur saya sih belum berani all in ya. Tapi improvement sih memang harus diakui ada improvement. Baik itu diimprove oleh pemerintah sendiri atau baik itu dari improvement dari pelaku pasar atau pelaku swasta. Itu. Tunggu 50 aja deh kalau mau aman ya. Lebih baik kita ketinggalan 10% buat ngejar 100% ke depannya gitu. Oke, semoga ngejawab Om Bulivers. Tadi pertanyaannya sangat menarik. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih Om Gary dari Pak Tanzil. Kalau ekspektasi GDP kuartal kedua minus lebih dari 5%, berarti ini awal dari koreksi lanjutan. Apakah akan terjadi lower low dari bulan Maret, indeks akan breakdown 3.900 lagi atau gimana Om Gary, menurut Om Gary? Kayaknya kok enggak ya, breakdown ke 3.900 karena menurun sih menurun, tapi again itu perlu posisi asing jual itu lebih dari 40 triliun setahun gitu. Paling banyak asing jual setahun itu bangsa 50-55 triliun. Kalau semisal kita prediksi hal-hal seperti itu, otomatis itu semua udah kelihatan ya di posisi pasar. Di 3.900 itu harusnya udah kelihatan. Soalnya kemarin kita kan di level 6.000 berapa itu tepat 6299 kan tahun lalu. Kalau tahun ini kita di 39 harusnya ya minus 30% udah bottom banget sih. Gitu. Ini langsung aja gue jawab pertanyaan ya Om Hendra ya, mumpung kelihatan nih. Soalnya ada IHSG wajarnya berapa kalau GDP minus 6%. Pengali atau leverage-nya itu kali 5. Pak Usmana Walianto ini kan kali 5 Pak Usmana. Jadi kalau minus 6 terus habis itu dikali 5 berarti minus 30. Dan minus 30 itu kita sudah experience pada saat bottom-bottomnya di Maret kemarin. Ingat teman-teman ya, GDP ini adalah angka lagging indicator atau angka yang sudah terprediksi, sudah tercatat, terprice in di pasar kita dari mulai April, Mei, Juni. Seperti itu. Kalau PMI leading indicator, memang plus minus ada masing-masing ininya ya, masing-masing kelebihannya dari masing-masing indikator ini. Terus pertanyaan dari Aliyah nih, Om Hen. Oke, favorit. Kalau triggernya bedanya apa tahun ini sama tahun depan? Pertanyaan bagus. Kalau kita lihat market S&P 500 ya, itu atau Dow Jones deh, atau yang Amerika punya ya, kebanyakan dari pasar-pasar tersebut itu sudah back ke level mereka sebelum COVID. Dan level kita itu masih belum kembali ke sebelum COVID. Yang membedakan pasar kita dengan pasar mereka itu satu, kita nggak punya sektor digital. Ya. Mereka punya sektor digital. Sama kayak posisi kita di 2008-2009. Pada saat GFC kejadian, kita itu punya darling sektornya waktu itu. Kita punya coal. Sehingga 2009 kita terbang 87% kan, walaupun 2008-nya kita minus 40-an%. Tahun ini kita nggak punya darling sektornya yang bisa jadi proxy di pasar. Kita cuma ngandalin banking nih. Sorry itu saya bukan bilang banking itu jelek, tapi market kita cuma ngandalkan banking nih. Kalau bankingnya turun ya udah kita nggak bisa naik, mesti nungguin banking gitu. Even though walaupun semisal proyeknya pemerintah di Sulawesi mengenai nikel, mengenai EV itu jalan, itu juga nggak kecipratan di pasar modal teman-teman. Soalnya di pasar modal belum ada proxy sektor khusus untuk sektor-sektor ini gitu. Jadi that's why saya bilang tahun depan itu masih akan mengalami penurunan atau outflow dari sisi asing karena apa? MSCI Asia atau MSCI Emerging Market itu akan tetap mengurangi
porsi Indonesia di sisi mereka gitu. Otomatis asing akan tetap keluar. Tapi again, keluarnya pelan-pelan. Oke, itu tuh buat teman-teman. Jadi udah di warning dari Om Gary nih bahwa asing kemungkinan masih akan outflow, tapi caranya dengan cara pelan-pelan gitu ya Om Gary ya. Betul. Nah, Oke. hopefully sih memang ada domestik yang masuk memang. Oke Om Ger, kita ganti tema nih Om Ger. Tema sesungguhnya gitu loh Om Ger. Arah fund manager atas perubahan indeks LQ45 Om Ger. Tapi hampir 25 menit tadi kita bahas mengenai GDP karena memang sangat menarik indeks tadi pagi gitu loh Om Ger.